Di sebuah kota kecil yang tampak damai, seorang nenek tua hidup sederhana bersama cucunya. Namun, di balik kesehariannya yang tenang, bahaya mengintai dalam kegelapan. Ketika 7 preman datang untuk menculik cucunya, mereka mengira itu akan menjadi tugas mudah. Tapi mereka tidak tahu, mereka berhadapan dengan seorang nenek yang bukan nenek biasa. Siapakah Bu Wati sebenarnya? Mengapa ia begitu kuat dan tangguh? Dan siapa dalang di balik penculikan ini? Sebuah kisah penuh aksi, ketegangan, dan cinta tanpa batas seorang nenek terhadap cucunya. Akankah Bu Wati berhasil melindungi Arka? Atau justru rahasia kelam di masa lalunya akan terbongkar? Siapkan diri kalian, karena cerita ini akan membuat jantung berdegup kencang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang nenek bernama Bu Wati. Rambutnya telah memutih, wajahnya penuh keriput, dan tubuhnya tampak renta seperti kebanyakan nenek pada umumnya. Setiap pagi, ia mengenakan kebaya lusuh dan sarung batik sambil menyapu halaman rumahnya yang sederhana. Ia tinggal bersama cucunya, Arka, seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun yang lincah dan ceria. Sejak orang tua Arka meninggal dalam kecelakaan tragis 2 tahun lalu, Bu Wati merawatnya seorang diri. Ia tak pernah mengeluh, meskipun hidupnya tak mudah. Setiap hari, ia menjual gorengan di pasar untuk mencukupi kebutuhan mereka. Meski tampak lemah, matanya selalu tajam, seakan-akan bisa membaca bahaya sebelum datang. Tetangga-tetangga di desa menganggapnya sebagai nenek biasa. Mereka sering melihatnya berjalan terlatih-tatih ke pasar, menggendong dagangan, atau menjemur cucunya di halaman saat pagi. Namun, mereka tak tahu bahwa Bu Wati menyimpan rahasia besar. Dulu, ia adalah seorang pendekar yang sangat ditakuti. Ilmu bela dirinya begitu tinggi, tapi sejak tragedi yang merenggut keluarganya puluhan tahun lalu, ia meninggalkan dunia pertarungan. Sampai suatu hari, sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Saat Bu Wati sedang berjualan di pasar, ia merasa ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tak menemukan siapapun yang mencurigakan. Ia mengabaikan firasat itu dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, tanpa ia sadari, bahaya mulai mengintai cucunya. Arka adalah anak yang ceria dan suka bermain di sekitar rumah. Ia sering berlari-lari di halaman, bermain dengan kucing liar, atau membantu neneknya memasukkan gorengan ke dalam kantong plastik. Namun, akhir-akhir ini, Bu Wati merasa ada yang aneh. Beberapa kali, ia melihat sosok pria asing berdiri di ujung gang rumahnya, memperhatikan mereka dari jauh. Pria itu selalu mengenakan jaket hitam dan topi, seakan ingin menyembunyikan wajahnya. Ketika Bu Wati mencoba mendekat, pria itu segera menghilang di balik gang. Awalnya, ia mengira itu hanya kebetulan, tapi kemudian, ia melihat pria lain dengan ciri serupa di pasar saat ia berjualan. Mereka tak membeli apapun, hanya berdiri di sudut pasar, memperhatikan dirinya dan Arka. Hatinya mulai gelisah. Suatu sore, Arka meminta izin untuk bermain di lapangan dekat rumah. Bu Wati mengizinkan, tapi ia tetap mengawasi dari jauh. Saat itu, ia melihat sebuah mobil van hitam yang diparkir di pinggir jalan. Dua pria turun dari mobil dan berjalan perlahan mendekati Arka. Naluri bertarungnya langsung bangkit. Ia meletakkan keranjang gorengannya dan berjalan cepat ke arah lapangan. Tangannya mengepal, matanya penuh kewaspadaan. Saat pria-pria itu hampir sampai di dekat Arka, Bu Wati berteriak lantang, "Hei! Mau apa kalian?" Pria-pria itu terkejut dan langsung berpaling. Melihat seorang nenek renta mendekat, mereka awalnya mengabaikannya. Tapi tatapan Bu Wati begitu tajam dan penuh ancaman. Merasa ada yang tak beres, mereka mundur perlahan dan masuk kembali ke dalam mobil sebelum melaju pergi dengan cepat. Bu Wati tahu, itu bukan kebetulan. Seseorang sedang mengincar cucunya. Hari itu, seperti biasa, Bu Wati membawa Arka ke pasar. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak, Arka menggandeng tangan neneknya dengan ceria. Namun, Bu Wati tetap waspada. Ia tahu, orang-orang yang mengintai mereka belum menyerah. Setibanya di pasar, Bu Wati mulai mengatur dagangannya. Arka duduk di bangku kecil sambil memainkan batu kerikil di tanah. Namun, tiba-tiba, seorang pria berjaket hitam mendekati Arka dengan cepat. Dalam hitungan detik, pria itu meraih tangan Arka dan mencoba menyeretnya pergi. Arka berteriak ketakutan. Namun, sebelum pria itu bisa melangkah lebih jauh,
sebuah tangan tua yang kuat mencengkeram pergelangan tangannya. Itu tangan Bu Wati. Jangan coba-coba menyentuh cucuku, ucapnya dengan suara dingin. Pria itu tersentak, tak percaya bahwa seorang nenek tua bisa mencengkeram tangannya begitu kuat. Ia mencoba menarik tangannya, tapi Bu Wati tak melepaskannya. Sebaliknya, ia memuntir tangan pria itu ke belakang dengan gerakan cepat. Ark, pria itu mengerang kesakitan. Dua orang lain yang berdiri di sekitar langsung bergerak untuk membantu temannya. Mereka pikir, melawan seorang nenek tua akan mudah. Tapi Bu Wati bergerak lebih cepat. Dengan satu tendangan ke lutut, pria kedua langsung jatuh berlutut, mengerang kesakitan. Yang ketiga mencoba menyerang dari belakang, tapi Bu Wati menunduk dan menyikut perutnya dengan keras. Orang-orang di pasar mulai berdatangan, menyaksikan pertarungan itu dengan heran. Bagaimana mungkin seorang nenek tua bisa mengalahkan tiga pria muda dengan begitu mudah? Para penculik yang tersisa sadar bahwa mereka telah meremehkan lawannya. Mereka memilih melarikan diri, meninggalkan teman mereka yang masih mengerang di tanah. Bu Wati berdiri tegak, matanya masih tajam. Ia tahu ini baru permulaan. Orang-orang itu pasti akan kembali. Namun, satu hal yang pasti, mereka telah salah memilih lawan. Setelah kejadian di pasar, Bu Wati membawa Arka pulang lebih awal. Ia tak ingin mengambil risiko. Di sepanjang perjalanan, Arka masih ketakutan, menggenggam tangan neneknya erat-erat. "Nek, mereka mau apa?" tanya Arka dengan suara gemetar. Bu Wati mengelus kepala cucunya, mencoba menenangkannya. "Jangan takut, nak, nenek tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu." Sesampainya di rumah, Bu Wati duduk di kursi kayu usang di teras. Matanya menerawang, mengenang masa lalunya yang sudah lama terkubur. Puluhan tahun lalu, ia bukanlah nenek tua renta seperti sekarang. Ia adalah seorang petarung hebat, dididik sejak kecil oleh ayahnya, seorang guru silat ternama di desanya. Namun, semua berubah ketika suaminya dibunuh oleh sekelompok preman saat ia sedang hamil anak pertamanya. Sejak saat itu, ia meninggalkan dunia pertarungan dan hidup sebagai wanita biasa. Kini, melihat Arka dalam bahaya, nalurinya sebagai seorang petarung kembali bangkit. Ia tahu, ini bukan sekadar insiden biasa. Seseorang ingin menculik cucunya, tapi siapa, dan untuk apa? Ia harus menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, saat Arka tertidur lelap, Bu Wati keluar rumah dengan hati-hati. Ia mengenakan pakaian serba hitam dan membawa sebuah tongkat kayu tua yang biasa digunakannya untuk berjalan. Dengan langkah ringan, ia menuju ke pasar, tempat terakhir ia melihat para penculik. Ia bersembunyi di balik bayangan bangunan dan mengamati keadaan sekitar. Tak butuh waktu lama sebelum ia melihat seorang pria mencurigakan duduk di atas motor, berbicara dengan seseorang melalui telepon. Bu Wati mendekat perlahan, bersembunyi di balik tumpukan karung beras. "Ya, bos, kami gagal tadi," suara pria itu terdengar jelas. "Tapi tenang, kami akan coba lagi. Anak itu harus kita bawa malam ini juga." Bu Wati mengepalkan tangan. Mereka benar-benar berani. Pria itu menutup teleponnya dan bersiap mengendarai motornya. Namun, sebelum ia bisa melaju, Bu Wati bergerak cepat. Dengan satu ayunan tongkat, ia menghantam roda depan motor, membuat pria itu terjungkal ke tanah. Siapa?" Sebelum pria itu bisa bangkit, Bu Wati menginjak dadanya dan menekan kuat. "Siapa yang menyuruhmu?" tanyanya dengan suara dingin. Pria itu terbatuk, wajahnya ketakutan. Aku hanya menjalankan perintah. Aku tidak tahu siapa bosnya." "Jangan bohong." Bu Wati menekan lebih keras. "Aku bersumpah, aku hanya diperintahkan untuk menculik anak itu dan membawanya ke gudang tua di pinggir desa." Gudang tua. Bu Wati mengingat tempat itu, sebuah bangunan kosong yang sudah lama terbengkalai. "Berapa orang yang terlibat?" tanyanya lagi. "Ada 7. Mereka lebih kuat dari aku, Bu. Jika kau ingin mengambil anak itu, jangan coba-coba." Bu Wati melepaskan injakannya dan membiarkan pria itu kabur. Ia tak butuh orang lemah seperti itu. Fokusnya kini adalah gudang tua. Sebelum matahari terbit, ia harus bersiap. Fajar mulai menyingsing ketika Bu Wati berdiri di depan rumahnya, memegang tongkat kayunya dengan erat. Ia telah membuat keputusan, ia tak akan menunggu mereka menyerang lagi. Kali ini, ia yang akan datang lebih dulu. Ia meninggalkan rumah dengan hati-hati, memastikan Arka tetap tertidur. Ia sudah menitipkan cucunya kepada tetangga sebelah jika sesuatu terjadi. Perjalanannya ke gudang tua tidaklah sulit,
tapi udara pagi yang dingin membuat suasana semakin mencekam. Saat sampai di depan bangunan itu, ia melihat dua pria berjaga di luar. Mereka merokok, tampak santai, tanpa tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Bu Wati menarik napas dalam, lalu melangkah ke depan dengan tenang. "Pagi yang indah, bukan?" katanya tiba-tiba. Kedua pria itu terkejut melihat seorang nenek tua berdiri di hadapan mereka. Salah satu dari mereka menyeringai. "Hah, mau apa, Nek? Mau cari cucu di sini?" Bu Wati hanya tersenyum tipis. "Aku hanya ingin bertanya sesuatu." Sebelum pria itu bisa bereaksi, Bu Wati mengayunkan tongkatnya dengan cepat. Satu pukulan tepat mengenai lutut pria pertama, membuatnya roboh dengan erangan kesakitan. Pria kedua segera menyerang, mencoba menarik pisau dari sakunya. Namun, Bu Wati lebih cepat. Ia menendang tangan pria itu, membuat pisaunya terlempar ke tanah. Sebuah pukulan telak mendarat di tengkuk pria itu, membuatnya jatuh pingsan seketika. Bu Wati berdiri di antara dua tubuh yang tergeletak tak berdaya. Ia menarik napas panjang, lalu menatap gudang tua di depannya. Di dalam sana, masih ada 5 orang lagi yang harus ia hadapi. Namun, ia tak gentar. Ia siap menghadapi mereka semua demi melindungi Arka. Setelah menjatuhkan 2 preman di depan gudang tua, Bu Wati menyusup lebih dalam ke dalam kompleks tersebut. Ia tahu bahwa 5 preman lainnya masih berada di dalam, mungkin tengah merencanakan sesuatu. Saat berjalan di lorong yang gelap, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki mendekat. Refleksnya langsung bekerja, Bu Wati melompat ke balik tumpukan karung berdebu dan berjongkok diam-diam. 2 preman keluar dari dalam gudang. Salah satu dari mereka tampak membawa rantai besi, sementara yang lain menenteng sebilah pisau lipat. "Mana si Bedul dan Roni? Mereka harusnya berjaga di luar," kata salah satu preman. "Entahlah, tapi kalau ada orang luar yang ikut campur, kita harus segera beresin urusan ini." "Bos nggak suka ada gangguan," jawab preman satunya lagi. Bu Wati tahu ini adalah kesempatan emas. Saat salah satu preman berjalan mendekati tempat persembunyiannya, ia bergerak cepat. Dengan sigap, ia menjulurkan tongkatnya dan menghantam pergelangan kaki pria itu. Bruk, pria itu tersungkur ke lantai dengan erangan keras. Sebelum sempat berteriak, Bu Wati menutup mulutnya dengan sapuan tangan yang kuat dan menghantam tengkuknya hingga ia pingsan. Preman satunya lagi langsung merespons, mengayunkan rantainya ke arah Bu Wati. Namun, nenek itu menghindar dengan lincah, lalu memutar tongkatnya dan menekannya ke leher pria itu. Dengan gerakan yang presisi, Bu Wati mendorongnya ke tembok gang sempit dan membenturkan kepalanya dengan keras. Preman itu jatuh lemas. 2 orang lagi tumbang. Kini tersisa 3 orang di dalam gudang, termasuk pemimpin mereka. Bu Wati mengencangkan genggaman tongkatnya dan bergerak maju. Bu Wati akhirnya sampai di dalam gudang. Tempat itu gelap dan dipenuhi dengan peti-peti kayu tua. Ia mendengar suara orang berbicara di dalam ruangan utama. Ia mengintip dari celah pintu dan melihat 3 pria sedang berdiri di sekitar meja kayu. Salah satu dari mereka adalah pria berbadan besar dengan bekas luka di pipinya, sepertinya ia adalah pemimpin geng ini. "Sudah saatnya kita lakukan langkah berikutnya," kata pria itu dengan suara berat. "Tapi bos, kalau anak itu susah ditangkap, gimana?" tanya salah satu anak buahnya. "Sialan, kita sudah dibayar mahal untuk membawa bocah itu hidup-hidup. Kalau gagal, kita mati," bentak pemimpin mereka. Bu Wati memperhatikan dengan saksama. Jadi, mereka ini bekerja untuk seseorang yang lebih besar. Siapa yang mau menculik cucunya, dan kenapa? Sebelum bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba sebuah suara dari belakang membuatnya tersentak. Nenek tua, Bu Wati menoleh dan melihat salah satu preman yang belum ia tumbangkan berdiri di belakangnya. Ia terkejut, tapi dengan cepat bereaksi. Dengan satu gerakan, ia menghantamkan tongkatnya ke perut pria itu, membuatnya tersungkur. Namun, suara benturan itu cukup keras untuk menarik perhatian preman lainnya di dalam ruangan. "Panggil anak buah lain. Kita ada penyusup," teriak pemimpin geng itu. Bu Wati tahu ia tak bisa bersembunyi lagi. Dengan cepat, ia melompat masuk ke dalam ruangan dan bersiap menghadapi mereka bertiga. Pertarungan sengit terjadi. Bu Wati menghadapi 3 preman sekaligus di dalam gudang tua yang gelap dan berdebu. Pemimpin geng itu mengayunkan tinjunya ke arah Bu Wati, tapi nenek itu dengan lincah menghindar ke samping. Dengan satu gerakan cepat, ia memukul lutut pria itu dengan tongkat kayunya.
Pria itu mengerang kesakitan, tapi tetap berdiri tegak. Dua preman lainnya menyerang dari sisi berbeda. Yang satu mencoba menusukkan pisau ke arah Bu Wati, namun ia menangkap tangan pria itu, memutarnya ke belakang, dan membuat pisau itu jatuh. Dengan pukulan siku yang kuat, ia membuat pria itu roboh. Sisa satu orang lagi. Bu Wati melihat lawan terakhirnya mengangkat sebuah balok kayu besar dan mencoba menghantamnya. Tapi sebelum balok itu mengenai dirinya, ia berjongkok dan menyapu kaki pria itu dengan tongkatnya. Brak, pria itu jatuh telentang dengan suara nyaring. Pemimpin geng yang tersisa kini menatap Bu Wati dengan marah. Ia menarik rantai besi dari sakunya dan mulai mengayunkannya dengan cepat. Dasar nenek tua, kau pikir bisa melawan kami? Bu Wati tetap tenang. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam bertarung, ia tahu bahwa amarah membuat lawan kehilangan fokus. Saat pria itu mengayunkan rantai ke arahnya, ia melompat ke samping, lalu dengan satu gerakan gesit, ia menghantam punggung pria itu dengan tongkatnya. Pria itu terhuyung, tapi masih bertahan. Ia kembali menyerang, kali ini dengan lebih ganas. Namun, Bu Wati memanfaatkan momentumnya. Dengan satu hentakan kaki, ia menendang lutut pria itu dari samping, membuatnya kehilangan keseimbangan. Saat pria itu berusaha bangkit, Bu Wati memberikan pukulan terakhir ke tengkuknya. Bruk, pemimpin geng itu tumbang. Bu Wati berdiri di tengah gudang dengan napas sedikit tersengal. Ia telah mengalahkan semua preman. Namun, pertanyaannya masih belum terjawab. Siapa dalang di balik penculikan ini? Dan yang lebih penting lagi, apakah mereka akan kembali? Setelah menjatuhkan semua preman di dalam gudang, Bu Wati berdiri tegak di tengah ruangan. Napasnya teratur meski tubuhnya mulai merasakan efek dari pertarungan barusan. Namun, ia belum bisa tenang. Ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab, siapa yang menginginkan cucunya? Ia berjalan ke meja kayu tempat para preman tadi berkumpul. Ada beberapa dokumen dan selembar foto yang membuatnya terkejut. Itu adalah foto Arka. Di bawah foto itu, terdapat sebuah tulisan tangan, bawa anak ini. Jangan sampai gagal, bayaran besar menunggu. Bu Wati mengepalkan tangannya. Ini bukan sekadar aksi kriminal biasa. Ada seseorang yang benar-benar menginginkan Arka. Tapi untuk apa? Tiba-tiba, suara erangan kecil terdengar dari salah satu preman yang masih setengah sadar. Bu Wati mendekatinya dan menginjak lengannya dengan keras. Siapa yang memerintahkan kalian? Tanyanya dingin. Preman itu menggeliat kesakitan. Aku tidak tahu namanya, tapi dia orang kaya, tinggal di kota. Dia memberikan uang muka dan bilang anak itu harus dibawa hidup-hidup. Untuk apa? Preman itu terdiam. Lalu dengan suara gemetar, ia menjawab, dia bilang anak itu adalah kunci untuk sesuatu yang penting. Aku tidak tahu apa maksudnya. Bu Wati mengernyit. Di mana aku bisa menemukan orang itu? Preman itu ragu sejenak, tapi melihat tatapan Bu Wati yang tajam, ia akhirnya membuka mulut. Hotel Grand Raya, kamar VIP di lantai paling atas. Bu Wati melepaskan injakannya. Kini ia tahu kemana harus melangkah. Bu Wati tiba di Hotel Grand Raya dengan menyamar sebagai wanita biasa. Mengenakan kebaya sederhana dan membawa tas jinjing, ia berjalan masuk ke lobi tanpa menarik perhatian. Ia tahu orang yang mencari Arka ada di kamar VIP di lantai paling atas. Tapi masuk ke sana bukanlah hal mudah. Hotel ini penuh dengan keamanan ketat. Ia memperhatikan keadaan sekelilingnya, lalu melihat seorang petugas kebersihan mendorong troli pembersih menuju lift. Dengan cepat, ia mengikuti petugas itu ke dalam lift. Saat pintu lift tertutup, ia menepuk bahu petugas kebersihan itu. Maaf, nak, aku harus meminjam bajumu sebentar. Tanpa sempat bereaksi, petugas itu pingsan setelah terkena pukulan ringan di tengkuknya. Bu Wati mengganti bajunya dengan seragam kebersihan dan menutupi wajahnya dengan masker. Saat lift mencapai lantai VIP, ia keluar dengan tenang, mendorong troli pembersih seperti seorang staf biasa. Ia berjalan menyusuri lorong, mencari nomor kamar yang disebutkan preman tadi. Saat menemukannya, ia mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, seorang pria berbadan besar membukakan pintu. Siapa kau? Bu Wati langsung bertindak. Dengan satu gerakan cepat, ia mendorong troli ke pria itu, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, ia menyusup ke dalam kamar. Di dalam, seorang pria parubaya dengan jas mahal berdiri dengan wajah terkejut. Siapa kau? Pria itu bertanya dengan marah. Bu Wati menatapnya tajam.
Orang yang akan memastikan kau tidak pernah menyentuh cucuku. Pria itu menyipitkan mata, lalu tersenyum dingin. Jadi, kau nenek anak itu. Bu Wati tidak menjawab. Ia menunggu pria itu berbicara lebih jauh. Pria itu duduk santai di sofa dan menghela napas. Sepertinya aku harus menjelaskan sesuatu. Anak itu, bukan cucumu. Darah Bu Wati berdesir. Apa maksudmu? Arka, dia bukan cucu kandungmu. Dia adalah anak dari seseorang yang sangat berkuasa. Seseorang yang tidak bisa memiliki pewaris secara sah, jadi ia menyembunyikan anak itu di tempat yang aman bersamamu. Bu Wati merasa dunianya bergetar. Apakah ini mungkin? Apakah Arka benar-benar bukan cucunya? Namun, ia tak punya waktu untuk memikirkan hal itu sekarang. Yang paling penting adalah melindungi Arka. Bu Wati mencoba mencerna ucapan pria itu. Tapi ia tidak bisa begitu saja mempercayainya. Kau berbohong, katanya tegas. Pria itu menggeleng. Kau mungkin ingin percaya begitu, tapi fakta tidak bisa diubah. Anak itu adalah anak dari seorang pejabat tinggi yang dulu menyuruh orang kepercayaannya untuk menyembunyikannya dari musuh. Dan sekarang, orang itu menginginkannya kembali. Bu Wati mengepalkan tangannya. Kalau benar begitu, kenapa kau mencoba menculiknya? Kenapa tidak bicara baik-baik? Pria itu tertawa kecil. Kau pikir dunia ini bekerja seperti itu? Pejabat itu tidak ingin identitas anaknya diketahui oleh siapapun. Dia menganggap lebih aman jika anak itu diambil diam-diam. Bu Wati menatap pria itu tajam. Dan kau bekerja untuknya. Pria itu tersenyum. Aku hanya perantara. Tugasku hanya memastikan anak itu dibawa dengan selamat. Tapi tampaknya kau sudah menghancurkan semua rencana kami. Bu Wati merasa dadanya sesak. Jika apa yang dikatakan pria itu benar, maka Arka adalah bagian dari permainan politik yang lebih besar. Tapi baginya, tidak peduli siapa Arka sebenarnya, dia tetap cucunya. Ia mengambil langkah maju. Katakan pada orang yang menyuruhmu, aku tidak akan membiarkan Arka diambil begitu saja. Pria itu menatapnya dengan kagum. Kau wanita yang luar biasa. Sayang sekali, mereka tidak akan berhenti. Tiba-tiba, pintu kamar didobrak dari luar. Beberapa pria berbadan besar masuk, membawa senjata. Bu Wati tahu ia harus keluar dari tempat ini, sekarang juga. Tanpa pikir panjang, ia meraih vas bunga di meja dan melemparkannya ke arah lampu gantung, membuatnya pecah dan menciptakan kilatan listrik. Saat para pria itu teralihkan, ia melompat keluar dari balkon, mendarat dengan lincah di balkon kamar di bawahnya. Ia berlari ke arah tangga darurat dan turun dengan cepat. Alarm mulai berbunyi, menandakan keadaan darurat. Saat ia keluar dari hotel, ia menoleh ke atas. Beberapa pria bersenjata mencari-carinya, tapi ia sudah hilang dalam kerumunan kota. Kini, ia tahu bahwa masalah ini belum berakhir. Mereka akan terus mengejar Arka, dan ia harus melindungi cucunya dengan segala cara. Bu Wati bergerak cepat melewati gang-gang sempit di tengah kota, menyadari bahwa dirinya kini menjadi buruan orang-orang berbahaya. Udara malam terasa dingin, tapi pikirannya tetap tajam. Ia harus segera kembali ke rumah dan memastikan Arka dalam keadaan aman. Ia menyelinap ke dalam sebuah pasar yang masih beroperasi di malam hari. Di antara deretan kios, ia menemukan sebuah toko baju murah dan membeli jaket serta topi agar tidak mudah dikenali. Setelah itu, ia masuk ke dalam sebuah warung kecil dan memesan segelas teh hangat, mencoba berpikir jernih. Jika mereka benar-benar mengincar Arka, maka rumahku tidak lagi aman, pikirnya. Bu Wati memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama, Pak Joko, mantan intel yang kini bekerja sebagai sopir truk. Menggunakan telepon umum, ia menelepon nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Joko, ini aku, Wati. Suara di ujung sana terdiam sejenak sebelum menjawab, Wati. Sudah lama sekali. Ada apa? Aku butuh bantuan. Aku dalam bahaya, dan cucuku juga. Pak Joko tidak bertanya lebih lanjut. Di mana kau sekarang? Bu Wati memberitahu lokasinya, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, sebuah truk tua berhenti di dekat pasar. Tanpa membuang waktu, Bu Wati masuk ke dalam kabin. Apa yang terjadi? Tanya Pak Joko sambil menjalankan truknya. Bu Wati menghela napas. Cucuku sedang diburu. Ada orang kuat yang menginginkannya, dan aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Pak Joko menatapnya serius. Kau tahu ini bukan sekadar masalah biasa, kan? Jika mereka punya koneksi politik, kita harus bergerak cepat. Bu Wati mengangguk. Aku tidak peduli siapa mereka.
Aku hanya ingin Arka selamat. Pak Joko berpikir sejenak. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kita harus menemukan tempat persembunyian yang lebih aman. Truk itu melaju menuju rumah Bu Wati, sementara bahaya semakin dekat. Saat truk berhenti beberapa blok dari rumah Bu Wati, ia langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Suasana terlalu sepi, tidak seperti biasanya. Lampu di sekitar rumahnya padam, hanya menyisakan cahaya redup dari bulan. Bu Wati turun dari truk dengan hati-hati. Joko, tetap di sini. Aku akan masuk dulu. Ia merunduk dan berjalan mendekati rumah. Saat hampir mencapai pagar, ia melihat bekas jejak kaki di tanah, menandakan bahwa beberapa orang telah datang ke sini sebelum dirinya. Pintu depan rumah terbuka sedikit. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan genggaman erat pada tongkatnya, ia mendorong pintu dengan perlahan. Di dalam rumah, perabotan berantakan. Kursi terbalik, vas bunga pecah di lantai, dan rak buku terguling. Arka, bisiknya. Ia bergegas menuju kamar cucunya, tapi tempat tidur itu kosong. Lalu ia melihat sesuatu di meja, sebuah kertas dengan tulisan tangan kasar. Jika kau ingin anak itu kembali, datang ke tempat yang sudah kami tentukan. Jangan melibatkan polisi, atau anak itu tidak akan selamat. Bu Wati merasakan kemarahan membakar dadanya. Mereka telah mengambil Arka. Ia menggenggam tongkatnya erat-erat. Jika mereka mengira ia hanya akan pasrah, mereka salah besar. Lokasi yang disebutkan dalam surat itu adalah sebuah pabrik tua di pinggiran kota. Pak Joko bersikeras untuk ikut, tapi Bu Wati menolaknya. Aku harus melakukan ini sendiri, katanya. Pak Joko tahu ia tak bisa mencegah Bu Wati. Ia hanya berkata, hati-hati, Wati. Jika keadaan menjadi buruk, aku akan datang membantumu. Bu Wati tiba di pabrik tua sekitar pukul 2 pagi. Bangunan itu gelap dan sunyi, dengan dinding berlumut dan jendela pecah. Saat ia masuk ke dalam, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Lama sekali kau datang, nenek, sebuah suara menyeringai. Dari kegelapan, muncul beberapa pria berbadan besar. Salah satunya adalah pemimpin geng yang sebelumnya ia kalahkan di gudang. Namun kali ini, ia membawa lebih banyak anak buah. Di tengah ruangan, Arka duduk di kursi dengan tangan terikat. Bu Wati menatap mereka dengan dingin. Lepaskan cucuku. Pemimpin geng itu tertawa. Kami sudah cukup bersabar. Orang yang menginginkan anak ini akan segera datang, dan saat itu terjadi, kau tidak akan bisa melakukan apa-apa. Bu Wati tidak ingin membuang waktu. Dengan cepat, ia mengayunkan tongkatnya ke lutut salah satu preman di dekatnya. Pria itu berteriak dan jatuh. Pertarungan pun dimulai. Satu preman mencoba meninju, tapi Bu Wati menghindar dan membalas dengan pukulan keras ke perutnya. Pria itu mundur sambil terbatuk. Dua orang lainnya menyerang dari dua sisi. Bu Wati melompat ke belakang, mengambil sebuah besi panjang dari lantai, dan menggunakannya sebagai senjata tambahan. Ia menghantam kepala salah satu preman hingga jatuh pingsan, lalu menyapu kaki lawannya yang lain. Kini hanya tersisa pemimpin geng itu. Kau nenek yang keras kepala, gumamnya. Ia mencabut pisau dari sakunya dan melangkah maju. Bu Wati tetap tenang. Ia menunggu momen yang tepat. Saat pria itu menusuk ke arahnya, Bu Wati menggeser tubuhnya ke samping, menangkap pergelangan tangannya, dan memelintirnya dengan kuat. Pisau itu terlepas dan jatuh ke lantai. Dengan satu gerakan cepat, ia menghantam tengkuk pria itu dengan tongkatnya. Pria itu roboh. Bu Wati segera berlari ke arah Arka, melepaskan ikatannya. Nenek, suara Arka bergetar. Semuanya sudah beres, nak, Bu Wati berbisik, memeluk cucunya erat. Namun sebelum mereka bisa pergi, sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Kau pikir ini sudah selesai? Bu Wati berbalik. Di ambang pintu, berdiri seorang pria tua dengan jas mahal, matanya menatap Bu Wati dengan tajam. Ia tahu siapa orang ini. Dialah dalang di balik semua ini. Dan pertarungan belum selesai. Bu Wati berdiri tegak di depan pria tua itu, tangannya masih erat menggenggam tongkatnya. Pria itu tampak berwibawa, dengan jas mahal dan sorot mata dingin yang penuh perhitungan. Jadi kau nenek yang merepotkan itu, katanya dengan suara rendah. Bu Wati menatapnya tajam. Siapa kau? Pria itu tersenyum tipis. Kau bisa memanggilku Pak Rendra. Aku adalah orang yang seharusnya memiliki anak itu. Arka merapat pada Bu Wati, matanya penuh ketakutan. Kau ingin Arka? Tanya Bu Wati. Untuk apa? Kau bilang dia bukan cucuku. Tapi bagiku, dia tetap keluargaku.
Pak Rendra melangkah mendekat, tangannya diselipkan ke dalam saku jasnya. Arka adalah anak dari seorang wanita yang pernah kucintai. Ibunya melarikan diri karena dia tahu bahwa jika aku tahu tentang anak ini, aku akan mengambilnya. Dan dia benar, Bu Wati mengernyit. Jika benar begitu, kenapa kau tidak berbicara baik-baik? Pak Rendra tertawa pelan. Kau pikir aku bisa mengambilnya dengan cara biasa? Aku punya musuh di dunia politik, dan anak ini adalah kelemahanku. Jika mereka tahu aku memiliki seorang anak, mereka akan menggunakan dia untuk menjatuhkanku. Bu Wati mengepalkan tangannya. Jadi kau ingin menculiknya diam-diam, tanpa memperhitungkan perasaan anak ini. Pak Rendra menghela napas. Aku tidak punya pilihan. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, Bu Wati mengangkat tongkatnya. Kau salah. Kau punya pilihan, tapi kau memilih cara yang salah. Pak Rendra mengangkat alisnya, lalu memberi isyarat dengan jarinya. Dari bayangan, muncul lebih banyak anak buahnya. Bu Wati tahu pertarungan belum berakhir. Bu Wati segera mendorong Arka ke belakang, melindunginya. Lari ke belakang, nak. Jangan bergerak sampai nenek bilang. Arka mengangguk, meskipun wajahnya ketakutan. Para pria berbadan besar mulai mengepung Bu Wati. Kali ini jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya, dan mereka tampak lebih terlatih. Bu Wati mengencangkan genggamannya pada tongkatnya. Salah satu pria maju dengan cepat, mencoba menyerangnya dari samping. Bu Wati menghindar dan menyapu kakinya dengan tongkat, membuat pria itu jatuh dengan keras. Dua orang lainnya menyerang bersamaan. Bu Wati berputar, mengayunkan tongkatnya ke dada salah satu dari mereka. Yang lain mencoba menangkapnya, tapi ia dengan cekatan membalikkan tubuh dan menghantam lutut lawannya. Pak Rendra hanya berdiri di belakang, mengamati. Kau wanita yang luar biasa, katanya. Tapi kau tidak bisa melawan selamanya. Bu Wati mulai merasa kelelahan, tapi ia tidak bisa menyerah. Saat seorang pria mencoba meninju, Bu Wati menunduk dan memukul perutnya dengan siku. Pria itu terhuyung, dan dengan satu gerakan cepat, Bu Wati menghantam tengkuknya hingga ia roboh. Namun, masih ada lebih banyak yang harus dihadapi. Salah satu anak buah Pak Rendra mengeluarkan pisau dan maju ke arah Bu Wati. Kali ini, ia harus lebih berhati-hati. Pria itu menyerang dengan cepat, tapi Bu Wati mampu menangkisnya dengan tongkatnya. Mereka bertarung sengit, pisau beradu dengan kayu. Bu Wati tahu ia tidak bisa bertarung terus-menerus tanpa kelelahan. Ia harus menyelesaikan ini sekarang. Mencari celah, ia menunggu pria itu melakukan kesalahan. Saat pria itu mengayunkan pisaunya terlalu lebar, Bu Wati menendang perutnya dengan keras, membuatnya terhuyung. Dengan satu gerakan, ia menghantam kepalanya dengan tongkat, membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Kini hanya tersisa Pak Rendra. Pak Rendra bertepuk tangan perlahan. Luar biasa, Bu Wati. Aku benar-benar kagum. Bu Wati tetap dalam posisi siaga. Jika kau masih ingin mengambil Arka, kau harus melewati mayatku. Pak Rendra tersenyum. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin anakku. Arka berpegangan erat pada lengan Bu Wati. Aku tidak mau ikut denganmu. Serunya. Pak Rendra menghela napas. Nak, aku ayahmu. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Uang, pendidikan terbaik, perlindungan, semua yang kau butuhkan. Arka menggeleng keras. Aku tidak peduli. Aku ingin bersama nenek. Bu Wati menatap Pak Rendra dengan tajam. Kau dengar itu. Kau mungkin ayahnya secara biologis, tapi kau bukan orang yang membesarkannya. Kau tidak tahu apa yang dia suka, apa yang dia takuti, atau bagaimana perasaannya. Pak Rendra terdiam. Untuk pertama kalinya, raut wajahnya tampak ragu. Bu Wati melangkah maju. Arka bukan sekadar pewarismu atau kartu politikmu. Dia anak kecil yang hanya ingin hidup bahagia. Jika kau benar-benar peduli, kau akan membiarkannya memilih jalannya sendiri. Pak Rendra menatap Arka. Ada sesuatu dalam matanya, sesuatu yang menyerupai kesedihan. Beberapa detik berlalu dengan hening. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Kau menang, Bu Wati. Bu Wati tetap tidak menurunkan kewaspadaannya. Apa maksudmu? Pak Rendra memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Aku tidak akan memaksanya lagi. Aku hanya ingin melihatnya tumbuh dengan baik. Arka tetap bersembunyi di balik Bu Wati, matanya penuh ketidakpercayaan. Pak Rendra tersenyum kecil, lalu berbalik dan berjalan keluar dari pabrik tua itu, diikuti anak buahnya. Bu Wati menghela napas panjang. Akhirnya, semuanya berakhir. Ia berlutut dan memeluk Arka erat.
kau baik-baik saja, Nak. Arka mengangguk, meski air mata menggenang di matanya. Aku takut, Nek. Bu Wati mengusap kepalanya dengan lembut. Tidak apa-apa, semuanya sudah selesai. Nenek janji, kau tidak akan sendirian. Arka mengangguk dan memeluk Bu Wati erat. Malam itu, mereka berjalan keluar dari pabrik tua, meninggalkan segala ketakutan di belakang mereka. Namun, dalam hati Bu Wati, ia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Mereka masih harus bersiap, karena dunia tidak akan pernah sepenuhnya aman. Tapi selama mereka bersama, ia yakin mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa hari setelah kejadian di pabrik tua, Bu Wati dan Arka kembali ke rumah mereka. Meskipun keadaan sudah tampak normal, Bu Wati tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Pak Joko sering datang untuk memastikan keamanan mereka. Ia juga memasang beberapa kamera pengawas sederhana di sekitar rumah, berjaga-jaga jika ada hal yang mencurigakan. Namun, Arka masih mengalami trauma. Setiap malam, ia sering terbangun dengan ketakutan, mengigau bahwa seseorang akan datang mengambilnya. Nek, mereka tidak akan kembali, kan? Tanyanya suatu malam, suaranya penuh kecemasan. Bu Wati mengusap kepalanya dengan lembut. Tidak, Nak, kau aman di sini. Nenek akan selalu menjagamu. Tapi dalam hatinya, Bu Wati tidak bisa menenangkan diri sepenuhnya. Pak Rendra mungkin telah mundur, tapi dunia orang-orang berkuasa tidak sesederhana itu. Benar saja, beberapa hari kemudian, Bu Wati menerima sebuah surat tanpa nama yang diselipkan di bawah pintu rumahnya. Aku akan selalu mengawasi. Bu Wati mengepalkan tangannya. Ini belum benar-benar berakhir. Bu Wati tahu bahwa ia tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Jika ada satu hal yang ia pelajari dari pengalaman ini, itu adalah bahwa ia harus selalu siap menghadapi ancaman apapun demi melindungi orang yang ia cintai. Ia menemui Pak Joko dan meminta bantuannya untuk membuat identitas baru bagi Arka jika keadaan menjadi lebih berbahaya. Meskipun itu adalah langkah terakhir yang ingin diambil, Bu Wati tahu bahwa terkadang bersembunyi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Namun, sebelum keputusan itu dibuat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suatu pagi, saat Bu Wati sedang menyapu halaman, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Dari dalam, keluar seorang pria dengan setelan rapi. Bukan Pak Rendra, tetapi seseorang yang tampak seperti asisten pribadinya. Pria itu melangkah mendekat dan menyerahkan sebuah amplop kepada Bu Wati. Pak Rendra meminta saya untuk menyampaikan ini, katanya dengan nada sopan. Bu Wati membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah surat singkat. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak akan mengambil Arka darimu. Namun, jika suatu saat dia ingin mengetahui siapa aku sebenarnya, aku akan selalu ada. Jaga dia baik-baik. Bu Wati menghela napas panjang. Ia masih tidak sepenuhnya mempercayai pria itu, tapi setidaknya untuk saat ini, ancaman telah mereda. Ia kembali masuk ke dalam rumah, di mana Arka sedang bermain dengan buku-bukunya. Nek, siapa yang datang tadi? Tanya Arka dengan polos. Bu Wati tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Tidak ada yang penting, Nak. Yang penting adalah kita masih bersama. Arka tersenyum dan memeluk Bu Wati. Bu Wati menatap keluar jendela, merasa lega, tapi juga tetap waspada. Karena meskipun badai telah reda, ia tahu bahwa kehidupan selalu penuh dengan kejutan. Dan sebagai seorang nenek, ia akan selalu siap untuk melindungi cucunya. Apapun yang terjadi, dalam dunia yang penuh kejahatan, kasih sayang sejati selalu menjadi kekuatan terbesar. Bu Wati bukan hanya seorang nenek biasa, tetapi seorang pelindung sejati yang berani menghadapi bahaya demi cucu tercinta. Meski badai telah reda, kehidupan selalu menyimpan kejutan. Apakah ancaman benar-benar telah berakhir? Ataukah ini hanyalah awal dari cerita yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian tentang keberanian Bu Wati? Dan apakah kalian ingin melihat kelanjutan kisah ini? Sampai jumpa di cerita berikutnya.